Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Ini saudara-saudara kalian, menurut saya adalah bentuk kejahatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya mohon kepada seluruh aparat dan pemerintah, jangan tinggal diam. Bergeraklah kalian membela bangsa dan negara ini yang sudah diacak-acak oleh orang. Mungkin apa badan? Mungkin apa badan? Para sedulur. Maka dari itu para saya minta kepada kaum Ba'alwi, hiduplah dengan tentram di Indonesia. Kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin, gak ada apa-apanya. Kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah, kalau memang negara kalian itu adalah negara tempatnya wali, semua doa diijabahi. Saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian, jangan di Indonesia. Gini apa betul? Subhanallah. Berkali-kali Indonesia dicaci maki, berkali-kali pemerintahnya dicaci maki, berkali-kali saudara-saudara yang pejabat-pejabat lambang negaranya dicaci maki. Semua dicaci maki, semua iblis, semua dajjal, semua setan. Masya Allah, astagfir. Ini kemudian merecoki anak-anak cucu kita. Merecoki anak cucu kita, mendoktrin dengan doktrin yang tidak benar, mengagungkan klan-klan mereka di atas yang lainnya. Dan ini adalah bukan terjadi di Indonesia saja, tetapi sudah terjadi di zaman dahulu. Saudara-saudara sekalian, yang diagung-agungkan oleh mereka adalah Al-Faqihul Muqaddam. Kalian baca kitabnya, kitab Al-Ghurar, Al-Faqihul Muqaddam, bagaimana di framing, bagaimana diklaim oleh mereka. Ada salah satu tulisannya mereka mengatakan, wala nufaddilu alaihi ahadan illa ayyakuna minal anbiya'i wal mursalin. Kami bangsa habaib, kami bangsa Ba'alwi tidak akan mengunggulkan seseorang di atas Faqih Muqaddam kecuali para nabi, para rasul. Jadi artinya Faqih Muqaddam itu di bawah setelah nabi dan rasul. Berarti artinya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada sahabat, Faqih Muqaddam lebih hebat daripada tabi'in, lebih hebat daripada Imam Syafi'i, lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah bentuk pembelokan peradaban Islam yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nahdlatul Ulama bergerak, rakyat bergerak, tidak ada kata mundur, tidak ada toleransi. Karena ini penyesatan terhadap bangsa, penghancuran. Gini apa badan? Gini apa badan? Para syarek, para sulur. Makanya saudara-saudara, hidup yang tentang di sini Ba'alwi. Jangan suka belok-belokkan sejarah. Jangan suka macam-macam. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah mengadu domba antara rakyat Indonesia. Enggak usah sok berani-beranian. Mari kita perang. Perangi mereka. Tidak usah sok bareng-barengan. Anda punya keberanian. Kami adalah darah pejuang, tidak akan mundur menghadapi Anda. Oh, jadi sangka bung benak si dewek-dewek si perang. Memang peran ku dekenen dasmu dewek apa? Gina badan. Perjuangan Wali Songo Indonesia bukan diciptakan untuk perang. Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah bukan diciptakan untuk membenci seseorang, tapi untuk membereskan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Gina badan. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus bangkit semuanya. Jangan sampai kita terdoktrin oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali saudara-saudara. Kalau mereka memuji Hadramaut sangat luar biasa. Kalau mereka memuji Tarim sangat luar biasa. Seolah-olah Tarim dan Hadramaut itu adalah lebih hebat dari Madinah dan Mekah. Kalian baca itu kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah, kalamnya Habib Zain bin Smith. Saya kaget begitu baca. Subhanallah. Ini bisa-bisa yang dibelokkan bukan sekedar rakyat Indonesia, bukan sekedar Nahdlatul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini juga rupanya mereka akan membelokkan sejarah peradaban Islam secara keseluruhan. Hati-hati saudara-saudara sekalian, karena mereka hidupnya banyak di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mereka kerap mendoktrin orang Indonesia. Kiai Ma'ruf Amin, seorang ulama besar ahli fikih yang tidak ada tandingannya di Indonesia, seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, disebut dengan kata-kata yang tidak pantas oleh oknum Habib yang jahil, yang ilmunya jauh di bawah Kiai Ma'ruf Amin, tapi merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Kiai Ma'ruf Amin disebutnya babi, dan itu ngajari kepada jamaahnya. Ada videonya. Anda jangan mengelak. Satu kata berhenti. Kalau Anda tidak berhenti juga ngacak-ngacak Indonesia, membelokkan sejarah Indonesia, mengacaukan Indonesia, maka pengurus Wali Songo, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu apa saudara-saudara akan mengadakan
musyawarah nasional dari Sabang sampai Merauke untuk diusulkan amanat kepada DPR untuk mempertanyakan status keluarga negaraannya. Kalau seumpama masih ngeyel, cabut, pulangkan mereka ke negaranya. Daripada buat rusuh di Indonesia, mereka tidak nurut terhadap, tidak patuh, tidak setia kepada Indonesia. Ngurus wong sing ora setia marang Indonesia, susah nemen balik mana ngono nyaman dewek. Ini negara dewek. Kenapa? Kalau Anda berada di negara Indonesia, hidup di tanah Indonesia, makan di tanah Indonesia, minum di tanah Indonesia, hidup di tanah Indonesia, Anda harus patuh dengan apa yang ada di Indonesia. Hormati Indonesia, bukan kami menghormati Anda. Anda harus menghormati Indonesia. Iki seolah-olah Indonesia di kafir-kafir. Nek Tarim Hadramaut sampai di framingnya. Salah satu kehebatan Tarim adalah di sana tidak ada sesuatu dia ambil dari perkara yang haram. Dasmu. Di sana itu ada orang nana maling. Di sana itu tidak ada sesuatu muhtaj. Tidak ada orang yang membutuhkan. Tidak orang fakir miskin. Padahal catatan data yang namanya Yaman itu adalah negara miskin di dunia. Kalau Anda di sana tidak ada orang yang miskin, pulang Anda ke Yaman, jauh saya hidup di Indonesia. Anda datang ke Indonesia mengkafir-kafir Indonesia. Anda tidak tahu perjuangan Wali Songo. Anda tidak tahu perjuangan leluhur kami. Perjuangan para pahlawan. Anda hanya bisa mencaci maki, menggerakkan masyarakat, meracuni masyarakat Purwokerto dan orang Indonesia untuk benci kepada negaranya, untuk benci kepada leluhurnya, untuk benci kepada benderanya, untuk benci kepada lambang negaranya. Bangsat Anda seperti itu. Kenapa badan? Kenapa badan? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu kami tidak pernah benci kepada siapapun. Tapi Anda, wahai kaum Wahabi dan Ba'alwi, hiduplah di Indonesia secara tenang. Kenapa badan? Tidak usah membuat kekacauan di Indonesia. Kami bisa menerima Anda dengan baik asalkan Anda baik. Kami bisa menghormati Anda asalkan Anda menghormati kami. Tapi kalau Anda mempecundangi kami, menginjak kiai kami, menginjak negara kami, menginjak bangsa kami juga bisa mengusir kalian semua dari Indonesia. Kenapa matan? Kenapa matan? Saudara-saudara sekalian, hiduplah di Indonesia dengan damai. Masuklah ke dalam Nahdlatul Ulama, kita sholawatan bareng. Kita kemudian baca zikir bareng. Usah. Kemudian nomor selanjutnya, kalau memang secara ilmiah Anda tidak terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah, tidak usah dipertahankan, tidak usah memaksa orang untuk percaya. Ini sih kadang-kadang memaksa orang suruh percaya. Orang Purwokerto yang tidak percaya kepada Habib berarti hukumnya kafir. Hukum yang mana? Dari mana ente ngomong? Kinamadan? Mazhab siapa seperti itu? Dikira yang namanya orang Indonesia nggak ada yang pintar agama. Dari Sabang sampai Merauke Indonesia pintar agama. Indonesia dipenuhi oleh ulama-ulama yang cerdas. Seorang Ki Imaduddin Al-Bantani satu orang belum bisa melawan berapa Habib. Kinamadan? Maka saudara-saudara sekalian, kami tidak bermaksud jelek kepada kalian semua. Kami tidak bermaksud memusuhi kalian semua. Tidak. Tapi kami mengatakan hiduplah di Indonesia dengan tenang, dengan damai. Jadi rakyat Indonesia dan umatnya Rasulullah yang terbaik. Maka kami akan menerima semuanya. Jangan macam-macam meracuni Indonesia, mengadu domba rakyat Indonesia atas nama nasionalisme, atas nama agama, atas nama yang lainnya. Disuruh benci kepada tanah air dan bangsanya. Subhanallah. Kenapa badan? Maka saudara-saudara sekalian, maka kula nyuwun dumateng panjenengan sedaya niku rakyat Banyumas, masyarakat Banyumas, pasang mata, pasang telinga, pasang kecerdasan. Ini juga ada pembelokan makam. Kemarin pagi tadi saya itu di Wonosobo, subhanallah. Di Wonosobo itu ada beberapa situs yang dijadikan makam palsu. Dijadikan makam palsu, bahkan makamnya sangat besar sekali. Hampir diziarahi oleh orang. Maka akhirnya insya Allah dengan gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, bertahun-tahun makam itu berdiri, tidak ada yang menindak. Di situ ada Pak Lurahnya diam. Di situ ada Pak Camatnya diam. Di situ ada Pak Kapolseknya diam. Di situ ada Pak Danramilnya diam. Maka di sini Laskar Sabilillah tidak boleh tinggal diam. Urus itu. Saudara-saudara kalian, rakyat sudah tahu semua bahwa itu adalah situs yang harus dijaga dan di situ tidak ada makamnya, tetapi semuanya dimakamkan.
Maka insya Allah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah bekerjasama dengan pemerintah setempat, kemudian juga Kapolsek dan Kapolres, mungkin dan aparat termasuk dan Ramil, insya Allah makam-makam palsu yang ada di Indonesia untuk sebagai klaim seolah-olah klan Ba'alwi itu adalah memiliki Indonesia dengan membuat makam palsu, Laskar Sabilillah akan membongkar semua itu dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Sesungguhnya yang memerdekakan bangsa ini bukan mereka, tetapi leluhur kita dengan tanah, dengan darah, dengan air mata, dengan keringat, dengan jiwa. Tidak boleh dilupakan dan tidak boleh dipecundangi. Maka itu saudara-saudara, ada orang yang coba-coba merecoki, maka kalian sebagai Laskar Sabilillah berdiri tegap membela bangsa, berdiri tegap membela Pancasila, berdiri tegap membela Bhinneka Tunggal Ika. Di saat semua mulutnya terbungkam, di saat semua tidak bergerak, di saat semua mati suri, di saat semua tertidur terlelap, maka kalian bangkit semua. Itu yang namanya hal-hal yang tidak baik. Kita kalian lawan semuanya itu dan bangkitkan gelora perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari utara sampai selatan, dari timur sampai barat. Semuanya bangkitkan rakyat Indonesia untuk segera membela bangsanya dan menyelamatkan bangsanya dari yang tidak benar. Betul lah, betul? Kenapa mboten? Poros cerek poros dulur. Mangke napa namine kula sareng panjenengan, Kulo sono panjenengan kempal mangke lek seumpami wonten napa-napa monggo napa berkoordinasi diadakan link perjuangan. Ini alhamdulillah. Berdirinya PWI dan Laskar Sabilillah ini banyak yang ketakutan. Banyak yang takut apanya? Memang Indonesia, memang Laskar Sabilillah itu menakutkan. Emang Laskar Sabilillah itu demit apa? Kenapa mboten? Yang takut berarti merasa dirinya yang takut berarti merasa dirinya pengkhianat. Saudara-saudara kalian, kalau Anda hatinya lurus, insya Allah kalian akan bergabung dengan perjuangan bangsa dan membela negara ini. Kenapa mboten?